حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu, para jamaah, warga masyarakat Desa Gambut Mutiara yang saya muliakan, seluruh kita yang hadir mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali sama-sama kita hormati orang tua kita, pimpinan kita, Bapak Kepala Desa Gambut Mutiara, orang tua kita Pak Ahmad. Alhamdulillah sama-sama menjemput kami beserta rombongan untuk hadir sama-sama di desa yang kita cintai ini. Kemudian Bapak Ketua BPD, seluruh anggota, kemudian Bapak RW, RT, Kepala Dusun, ibu-ibu, PKK, perwiritan, pemuda, dan Bapak Ibu para jamaah yang hadir pada kesempatan ini, dan juga terkhusus untuk rekan kami, sahabat kami Bang MP, sama-sama membawa kami ke sini. Kemudian ada juga
bersama rombongan kami, rekan kami Al-Ustadz Icon SPD. Beliau yang mendampingi kami juga, seorang tokoh pendidikan guru di Madrasah Aliyah dan MTS Al-Qasimiyah Sore 1. Berdiri dulu Pak. Iya. Walaupun kecil-kecil tapi jago jurusan bahasa Inggris. Kemudian adik-adik kami, para rekan-rekan bagian dokumentasi juga yang saya muliakan. Bapak Ibu, para jamaah yang saya muliakan, terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Bapak Ahmad. Sebenarnya beliau ini awal kenalan kami di dunia maya lah. Karena memang dunia maya ini sekarang udah luar biasa. Jadi beliau ini salah satu yang aktif di dunia maya itu, terutama Facebook. Saya berkawan dengan beliau. Jadi beliau sering menengok ceramah-ceramah saya, lalu beliau berniat untuk menjemput saya di desa ini. Itu tak salah sama Bang MP, sudah 2 kali gagalnya. Pertama, rencana peringatan Isra dan Mi'raj, tapi belum pas waktunya. Kemudian yang terakhir kemarin acara ulang tahun desa, tapi bertepatan dengan setelah berhari raya. Kemudian hari ini alhamdulillah kata beliau, bisa tak bisa MP enggutan kemai. Bawa, dicarilah waktu di luar jam kerja Sabtu Minggu. Alhamdulillah saya Bapak Ibu kita bisa bertemu di kesempatan yang mulia ini. Semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, sama-sama kita awali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu panas di belakang? Panas. Sabar ya. Kita tidak lama-lama, apabila selesai kita tutup. Selesai jam 12 kita tutup. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukurlah kepada Allah. Di mana saja dalam keadaan apapun kita jangan lupa bersyukur, karena tema kita hari ini syukur. Di samping halal bihalal, mengapa di setiap awalan-awalan di dalam kehidupan kita ini senantiasa diajak bersyukur? Sehingga pun di dalam ayat dijelaskan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terima kasih. Soang yang menjawabnya. Ulang ya, biar hilang panasnya itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau model itu diundang lagi mau datang tuh. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jelas sekali di dalam Al-Qur'an itu diulang tidak kurang 31 kali. Kenapa? Kata para ulama kita, ini menunjukkan kalau kita sebagai manusia ini mesti senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita tidak punya alasan untuk mengeluh. Tak punya alasan untuk menutup nikmat Allah itu. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Kenapa? Karena memang luar biasa nikmatnya diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Cuma kan terkadang yang membuat kita tidak bersyukur, kita selalu menengok keluar, lalu lupa menengok ke dalam. Apa maksudnya? Kita lebih sering menengok nikmat yang belum dapat. Wahai Allah, tetangga orang sebelah sawitnya sudah sekian hektar, sarang walidnya sudah puluhan juta, kami belum lagi. Allah mengeluh. Betul Bu? Betul?
Wahai ya Allah, kebun orang dah jadi, sementara kami hanya cukup makan saja. Mengeluh. Apa yang membuat kita mengeluh? Karena memang lebih fokus kita menengok yang di luar, lalu lupa bersyukur dengan apa yang telah didapat di dalam. Makanya kata Allah, sebenarnya tidak ada alasan kamu untuk tidak bersyukur. Luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya kalau mau bahagia, ringan langkah kaki kita, pundak kita ringan, tak berat beban kita dalam hidup ini, maka cukup salah satu jalanilah hidup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar syukur kita, semakin bahagia lapang dada kita. Tapi justru sebaliknya, semakin sedikit syukur kita, maka semakin sempitlah kehidupan kita. Bu, sudah? Kita tutup. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak orang rumah besar, ladang banyak, kebun luas, tapi mengeluh. Betul? Mengeluh. Banyak rumah lapang, badan sehat, kebun sudah ada, tapi mengeluh. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah punya, tapi sempit kehidupannya. Sebenarnya ada. Maka salah satu alasan bersyukur itu Bapak Ibu yang saya muliakan, supaya kita bisa menikmati nikmat yang ada. Orang yang tak bersyukur, maka dia tidak bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Betapa banyak orang kaya, sibuk, banyak duitnya, rumahnya mewah, di dalam kamarnya dipasang perabotan yang luar biasa, tempat tidur yang mewah, mantap, laksana hotel bintang 5, kalau bisa bintang 7, kamarnya luar biasa. Tetapi kenapa dia berpikir, ini saya belum punya, saya belum mendapatkan itu, akhirnya dipaksakan dirinya mengejar yang lain. Maka dia hari ini keluar kota, hari besok keluar negeri, besoknya lagi keluar kota lagi, keluar terus. Kenapa? Ingin mencari yang lebih, mencari yang lebih. Apa yang lupa dinikmati? Ternyata di rumahnya dia punya tilam yang empuk, AC yang sejuk, dia sedikit sekali meniduri tempat tidurnya, padahal nikmat yang diimpikan oleh semua orang. Kenapa? Karena dia sering keluar mencari, lalu lupa menikmati nikmat yang ada. Maka syukur itu sebenarnya untuk apa? Supaya kita dapat menggunakan, menikmati apa yang telah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Maka kuncinya, mau bahagia, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, yuk sama-sama dengan lapas kerinduan yang paling dalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama lagi supaya semangat kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Nah, tambah ibu-ibu volume biar semangat. Sallallahu ala Muhammad, ya Nabi salam alaika,
yang saya muliakan, tema kita yang pertama halal bihalal. Kata Bapak Kepala Desa tadi, orang tua kita ini diantara maknanya tadi saling halal menghalalkan, rela merelakan, ikhlas mengikhlaskan. Bu, sebenarnya halal bihalal ini asli produk kita orang Indonesia. Halal bihalal lahir dalam sejarah pertama di Indonesia. Jadi sebenarnya halal bihalal ini kalau kita bawa ke negeri-negeri Islam, terutama di Timur Tengah, orang bingung juga. Ini acara apa? Mengapa? Karena memang ini lahir oleh orang Indonesia sendiri. Di mana munculnya? Sejarahnya dahulu ketika masa pemerintahan presiden yang pertama Insinyur Soekarno, maka terjadi pergolakan perpolitikan antar pemimpin bangsa itu. Ya maklum ya, yang namanya manusia, persaingan itu di mana-mana ada. Maka oleh presiden kita yang pertama pada saat itu dibuatlah sebuah wacana berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan menuju hari raya Idul Fitri. Maka minta nasihat pada seorang ulama, bagaimana caranya meredam suasana yang agak hangat ini. Maka atas saran seorang ulama mengatakan, wahai Bapak Presiden, kumpulkan mereka, hadirkan mereka, lalu kita buat acara salam-salaman, saling bermaafan, kemudian berkomunikasi, kira-kira apa yang kurang, kira-kira seperti apa hendak kita lakukan ke depan untuk bangsa dan negara kita ini. Maka dikumpulkanlah, maka kegiatan mengumpulkan orang, tokoh-tokoh bangsa untuk meredam suasana pada hari itu, Insinyur Soekarno menyebutnya acara halal bihalal, rela merelakan. Halal itu betul bahasa Arab, tapi halal bihalal bukan bahasa Arab lagi, Arab yang sudah diindonesiakan. Jadi kalau kita bawa halal bihalal, kita pergi ke Mekah, bingung orang. Yang tahu cuma halal, tapi halal bihalal bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Sudah, Bu? Sudah? Kalau sudah, makan kita lagi. Kan itu intinya tuh. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang hendak kita perbaiki pada kesempatan yang mulia ini? Tadi disebutkan dahulu kita sudah berRamadan 29 malam, 30 malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya berpuasa sambil kita bekerja di ladang, di kebun, di sawit, di sungai, kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya apa yang kita kerjakan? Ke masjid, ke musola, kemudian sholat sunat tarawih, baca Al-Quran dan sebagainya. Lalu sampai pada hari penutup, lalu pada saat itu disambut dengan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menetes air mata. Ternyata lah, ayo-ayolah, teringatlah sang ibu, teringatlah sang ayah yang telah meninggalkan kita, teringatlah saudara yang jauh dari tempat kita, teringatlah dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, Ramadan telah pergi, hari ini kami telah berhari raya, lalu kita sama-sama menghadap kepada Allah. Kegiatan itu untuk apa sebenarnya? Kegiatan di bulan suci Ramadan itu semata-mata menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Ini yang disebut dengan hablum minallah. Maka Al-Quran mengatakan, duribat alaihimudz zila aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu itu, kata Allah, akan diliputi kehinaan,
kehancuran, kebinasaan di mana saja kalian berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan baik kepada Allah. Yang kedua yang penting apa? Orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Maka manusia tidak binasa, tidak dipandang hina selama dua ini mampu dia jaga, kepada Allah baik, kepada sesama manusia baik. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau hilang di antara yang kedua ini, maka laksana dia mata uang. Bu, pona nengok duit? Pona lah pula, orang duit kami yang mogang. Nengok duit 100.000, terpampang di situ senyum Bung Karno dan Bung Hatta. Tengok. Tapi Bapak Ibu yang semuliakan, setelah kita tengok gambarnya, ditengok sebelah kosong. Kira-kira kalau dibelikan di kodai, mau orang terima? Mau Pak? Tidak mau orang terima. Bu, Pak, beli gula pomen 3 kilo, ini duit 100.000. Pas diperiksa, ditengok gambar depannya mantap, senyumnya, ditengok di belakang kosong, tidak ada gambar. Tidak mau orang terima. Inilah gambaran hablum minallah wa hablum minan nas. Itu laksana dua sisi mata uang. Di sebelahnya ada gambar, yang sebelahnya ada gambar, baru orang bisa terima. Begitu juga kita, kalau kepada Allah kita bagus, mesti kepada sesama manusia bagus. Begitu juga kepada sesama manusia bagus, kepada Allah juga bagus. Tapi apabila hilang di antara salah satunya, maka tergantung-gantunglah amalan ibadah kita, dianggap tidak diterima amalan kita. Kalau salah satu dari dua sisi mata uang tadi, hablum minallah wa hablum minan nas, terganggu dalam kehidupan kita, maka bagaimana caranya? Pertama, hablum minallah, Allah telah hadirkan bulan Ramadan. Puasa yang kita kerjakan, salat sunat yang kita kerjakan, zakat yang kita berikan, ibadah zikir yang kita kerjakan, Al-Quran yang kita baca. Untuk apa di bulan Ramadan itu? Untuk diri kita berhubungan baik dengan Allah. Maka selesai Ramadan, ketika berhari raya, dianggap hubungan baik kita kepada Allah itu selesai. Bagus. Itu harapnya. Kata Bapak tadi seperti kain putih. Selesai hubungannya kepada Allah. Cuma pertanyaannya di antara kita ada yang selesai atau tidak? Bu, kira-kira selesai atau tidak? Banyak yang ragu jawab. Kenapa ragu? Iyalah Pak Ustadz, dulu kami di bulan Ramadan, malam pertama datang ke masjid, malam kedua datang ke masjid, malam ketiga terlambat sedikit, malam yang keempat sudah mulai mencari ikan. Pergi nodik. Malam yang kelima pergi menyuluh. Obe menyuluh Pak ya? Apalah Jawa sore gambut mutiara, sama bahasa gitu. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikhawatirkan tidak selesai hablum minallahnya, apabila di bulan Ramadan ternyata Ramadan datang, kita tak mengisinya dengan baik. Bahkan mohon maaf, banyak di antara kita ketika Ramadan datang sama saja, puasa tidak, sholat tidak, pergi ke masjid tidak, baca Al-Quran tidak. Tapi kalau berjumpa siang-siang hari, tak ada yang lebih letak daripada inyo. Ada sih kau nak? Iya Bu. Kalau jumpa di jalan ke mana Bu, iko poi ke kodai, anjir dia apa sakit, puasa siang, padahal kau siap makan tadi. Luar biasa. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di
bulan puasa tidak, ke masjid tidak, asiklah di Munyulu, asiklah di sungai, asik cari udang, bebas saja dia melakukan aktivitas sehari-harinya. Akhirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu ditengok di masjid, di lapangan, inyo paling dulu, baju paling bau, inyo pula tuh menangi, ya Allah, apa yang ditangin puasa indah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini di tengah-tengah kehidupan kita. Maksudnya apa? Bulan puasa mengajarkan kepada kita mesti memperbaiki hubungan kepada Allah. Selesai Ramadan, apa yang dirayakan oleh orang selesai Ramadan itu adalah kembali kepada fitrahnya. Apa fitrahnya? Manusia yang suci, laksana bayi yang baru dilahirkan. Ini apa artinya? Hubungannya kepada Allah selesai. Muncul yang kedua. Yang kedua kok sering bermasalah kok di mana-mana. Apa yang kedua? Hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan maksud menyinggung, tapi mudah-mudahan tersinggung. Bukan maksud menyinggung, tapi mudah-mudahan tersinggung. Paling-paling nanti kami balik sama Bang MP, besok datang posan. MP, jangan dibawa ya Ustaz itu lagi. Ini yang sering terjadi masalah di antara kita. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, ke masjid kita rajin, sholat kita mantap, sedekah kita mau, mantap kita hubungan kepada Allah. Haji itu kalau tak dibuka saja, kalau dibuka paling dulu dia mendaftar untuk yang keberapa? Yang 7 sekian kalinya. Mantap hubungan baiknya kepada Allah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang semuliakan, terkadang hubungan sesama manusianya ini yang berantakan. Betul loh. Ya kalau tak ada tak payah lagi. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, ini yang sering terjadi. Makanya kata ayat tadi, mesti baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Mengapa kita perlu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia? Bu, mengapa kita perlu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia? Kalau mau kita lanjutkan, kalau tidak kita tutup. Kita terus terang aja Bang Envi. Kalau mau kita lanjutkan. Mengapa Bapak Ibu kita mesti menjaga hubungan baik kepada sesama manusia? Ternyata memang kita ini butuh bahagia karena adanya orang lain. Sesuatu yang melekat pada identitas kita, ternyata itu juga karena dipengaruhi orang lain. Kalau tak ada orang lain, tak ada manusia lain, maka sebenarnya tak berartilah apa yang kita miliki. Contoh, Bu, Ibu sampai ke lapangan ini luar biasa cantik-cantiknya, bajunya digosok, jilbabnya mahal, tasnya puluhan juta, perhiasan sampai gending tangan tadi dibuatnya. Rapi, cantik, semuanya dihiasi. Yang ini bedak, yang gincu mahal, yang mata dihiasi, luar biasa. Kemana? Kami pergi ke halaman kantor desa untuk acara halal bihalal syukuran. Pakaiannya bagus. Pertanyaannya apa? Mengapa pakaiannya bagus? Nah, kenapa? Ujung-ujungnya karena ada orang lain. Bu, Bapak, coba kita bayangkan kalau kita sendiri dalam kamar. Sendiri kita dalam kamar.
Kalau kami laki-laki ni pakai singlet dia, tombok-tombok lah deh. Berpuluh tombok ya. Pakai celana kotuk. Ibu-ibu pula pakai daster. Daster kon 8 tahun tak bercuci. Bergulung-gulung. Memasak itu ya, giling lado itu ya, koi beli gas kadang samping rumah tu itu ya, tidur pakai itu ya, bahkan solat pakai itu daster lah, bergulung lah. Di mana itu? Di rumah kita, dalam kamar kita. Kenapa kita pakai yang seperti itu? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara jawabannya adalah karena kita merasa di rumah itu, dalam kamar itu kita sendiri, tidak ada orang ramai yang menengok. Mengapa berbeda pakaian kita hari ini? Pakai peci mantap, pakai baju bersaiz, pakai jilbab mantap, busananya serba rapi. Karena ternyata karena adanya orang lain yang menengok kita. Coba pergi menakik dalam kebun tu pakai itu. Kenapa? Tadi pakai. Hah? Ya Pak. Rapi seperti ini, apa gimana menakik dalam hutan sana? Kenapa tak kita pakai? Karena pada saat itu kita merasa tidak perlu pakaian seperti itu. Tidak ada orang yang main nengok. Paling-paling nengok koka. Hah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu apa lagi? Ternyata pakaian yang kita pakai ini pun butuh orang lain untuk menengoknya. Kalau kita sudah pakaian rapi, sudah serba mahal, sudah pakai perhiasan, tapi kalau tak ditengok orang lain, kita tidak akan pernah merasa senang dan puas. Artinya apa? Kita untuk bahagia saja, untuk puas saja, karena ternyata butuh adanya orang lain. Makanya Nabi Adam itu di dalam surga. Bu, ini yang terakhir nih. Nabi Adam dalam surga, kata Allah, wahai Adam, tinggal dalam surga, makan dan minumlah, nikmatilah apapun yang hendak engkau nikmati. Surga bukan kota, ini surga. Segala kenikmatan, segala kehebatan luar biasa didapat oleh Adam di sana. Tapi Adam tak puas. Kenapa? Tidak ada orang lain. Wahai ya Allah, longang botol ya Allah. Percuma saja ambo makan dan minum. Percuma saja ambo nikmati buah-buahan yang ada di surga. Apapun yang hendak ambo inginkan dapat di surga. Tapi tak enak. Kenapa? Sendiri. Tidak ada orang lain. Maka butuh teman. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini mengapa? Karena memang di dalam kehidupan ini kita butuh orang lain. Maka mesti kita menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Sallallahu ala Muhammad. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang semuliakan, apa yang pertama upaya kita menjaga hubungan baik sesama manusia? Hablum minan nas. Yang pertama, kita mesti menjadi orang yang pemaaf. Apa Bu? Pemaaf. Ini yang pertama. Jadi kalau ingin menjaga
menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, kita mesti menjadi orang yang pemaaf. Mengapa disebut pemaaf, bukan meminta maaf? Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata konsep di dalam Al-Quran itu lebih jelas mengatakan bahwa manusia ini mesti memaafkan, bukan minta maaf. Tapi bukan berarti kalau tak meminta maaf itu tak penting. Apa rahasianya? Mengapa Al-Quran menganjurkan beri maaf, bukan minta maaf? Menunjukkan yang pertama, kalau meminta maaf itu menunjukkan kualitas seorang muslim yang sejati, itu ditunjukkan seseorang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Memberi maaf itu tidak mudah. Dia yang disakiti, dia yang dihinakan, dia yang dizalimi, dia tak salah apa-apa, kita bersalah kepadanya, tapi justru dengan kebesaran hatinya, dia yang disakiti, dia yang dizalimi, justru dia mengatakan, saya sudah memaafkan engkau. Begitu menunjukkan luar biasanya orang yang memberikan maaf. Makanya apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, di antara ciri orang yang akan dimasukkan dalam surga itu, kata Allah di ayat yang sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kamu pada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, diuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa itu, yang surga disediakan bagi mereka, pertama apa? Orang yang mampu memberi, mampu bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, miskin maupun kaya, tapi dia senantiasa memberi. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaiza, orang yang mampu mengendalikan marahnya. Padahal dia mampu untuk marah, tapi dikendalikannya. Lalu yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa itu, yang kepada mereka disediakan surga, mereka suka memberi maaf kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah betul-betul cinta kepada mereka yang suka berbuat baik seperti ini. Maka Bapak Ibu, orang yang memberi maaf, di kedudukannya hatinya luar biasa, karena tidak sembarang orang yang mampu memberi maaf. Kalau meminta maaf itu wajar karena kita salah, ya Bu. Minta maaf wajar, kita salah. Tapi memberi maaf ketika kedudukan kita benar, kita yang disakiti, ini yang luar biasa. Maka mengapa Al-Quran mengatakan memberi maaf lebih utama daripada meminta maaf? Tapi bukan berarti meminta maaf tak penting. Kalau kita bersalah dengan orang, menzalimi orang, tidak meminta maaf, sampai di akhirat persoalan itu tidak akan pernah selesai. Ingat, pernah menzalimi orang, mengambil hak orang, menyakiti orang, kalau tak mau minta maaf, tidak di dunia saja, sampai di akhirat persoalan itu tidak akan pernah selesai. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini rahasia mengapa Al-Quran menyebut meminta maaf lebih di bawah posisinya daripada yang paling utama memberikan maaf kepada sesama manusia. Itu rahasia yang pertama. Berilah maaf kepada sesama manusia. Sudah Ibu? Panas? Panas? Nah, kalau panas kita tutup lagi. Tambah sedikit lagi ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini rahasia yang pertama. Lalu apa rahasia yang kedua sehingga Al-Quran mengatakan beri maaf? Ternyata memberi maaf itu pertanda memutuskan persoalan supaya tak memanjang-manjang. Persoalan yang memanjang-manjang ini yang kita sebut sebagai bahasanya dendam.
Betapa banyak suatu kaum hancur, permusuhan yang awalnya kocit, karena tak bisa memberi maaf, maka muncul istilah kita orang kampung, tunggulah maso ya bu, tengoklah nanti suatu saat, ado nanti itu, baikulah puyo kami. Itu tanda apa? Bahasa apa itu? Bahasa dendam. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika dendam, maka tanda persoalan itu tidak akan pernah selesai, memanjang-manjang. Maka inilah rahasia Al-Quran mengapa memberi maaf itu dapat memutuskan persoalan, tak memanjang-manjang. Siapa yang bisa memutus persoalan? Orang yang memberi maaf. Makanya dalam Al-Quran konsepnya wal'afina 'anin nas, itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Bagaimana cara kita menjaga hubungan baik kepada sesama manusia supaya kekeluargaan kita terjaga? Maka dalam pergaulan hindarilah berlaku sombong. Bu, apa yang kedua? Sombong. Jadi ketika sifat sombong ini kita pelihara, berjalan di tengah orang ramai, memalingkan muka, membusungkan dada, memandang ke atas, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih mulia, biasanya inilah yang membuat persoalan-persoalan antar kekeluargaan, antar masyarakat menjadi merenggang. Akhirnya apa? Tak tercipta hubungan baik kepada sesama manusia. Hindari berlaku sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kabrin, kata Rasul. Tidak masuk surga seseorang apabila di dalam hatinya memelihara walaupun sebesar biji zarah, sebesar debu, sebesar rambut dibelah 1000, ada sifat sombong di dalam hatinya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Hanya hati-hati. Apa definisi sombong? Di antaranya dalam hadis mengatakan sombong itu pertama menolak kebenaran. Yang kedua apa? Memandang remeh orang lain. Sudah disampaikan yang benar, tak mau terima. Itu salah itu. Kok? Ada model itu Bapak Ibu? Tapi sedikit ya. Yang banyak mungkin dera kami sana. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Siapa pelaku dosa ini Bapak Ibu? Yang pertama melakukan dosa ini, dosa yang pertama, iblis laknatullah. Diusir dari surga. Padahal Bapak Ibu kalau kita bandingkan, ya kita bandingkan sejarah iblis. Siapa namanya? Namanya Azazil. Ada nama Azazil kok Pak? Ada? Hah? Kalau Kazil ada. Azazil tuh mantap, cuma nama KTP iblis. Siapa nama iblis? Azazil. Artinya apa? Yang terhormat, yang berharga. Itu luar biasa. Dari segi nama aja kita salah, kalah gitu. Rudi Hartono. Kan? Apa artinya? Tahu apa? Muhammad MP. Iko iblis itu Azazil. Artinya apa? Yang terhormat. Di mana kedudukannya? Di surga Allah. Pertama dia pernah menduduki jabatan sebagai Sayyidah Al-Malaika, para pemimpinnya malaikat. Lalu apalagi kedudukannya di surga? Kazin Al-Jannah, bendaharawan surga. Lalu apalagi kedudukannya di surga? Disebut sebagai makhluk Al-Muqarrabin, hamba yang hampir dengan Allah. Tuh iblis. Luar biasa. Di surga tinggalnya.
Lalu Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak cukup sampai di sana saja. Ternyata penduduk langit pun takjub menengok iblis. Mereka luar biasa ini iblis, luar biasa ini Azazil. Maka penduduk langit, pelangit yang pertama, mereka menyebut iblis itu sebagai al-abid, ahli ibadah. Pada langit yang kedua disebut dengan ar-raki, hamba yang ahli ruku. Pada langit yang ketiga disebut as-sajid, hamba yang ahli sujud. Pada langit yang keempat disebut dengan al-kashi, hamba yang merendahkan diri kepada Allah. Pada langit yang kelima al-kanin, hamba yang senantiasa taat kepada Allah. Pada langit yang keenam al-mujtahid, hamba yang bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Pada langit yang ketujuh namanya disebut az-zahid, hamba yang senantiasa sederhana dalam menjalani hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa punya gelar luar biasa itu? Iblis laknatullah, namanya Azazil. Sehingga sampai pada suatu ketika apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wahai golongan para malaikat, berikan penghormatan kepada Adam, sujud. Fasajadu, iblis, para malaikat pada saat itu fasajadu, bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar. Kenapa? Dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, karena dia sombong, masuklah dia ke dalam golongan yang kafir. Apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Kata Allah pada ayat yang lain, iblis fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, kau terlaknat, maka keluar dari surga. Apa sebab? Ketika ditanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Tak mau beri hormat kepada Adam. Kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar, engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Wa khalaqatahu min tin, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya tidak mau sujud. Kenapa? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Kalau hari ini apa? Saya lebih tua dari engkau, saya lebih senior dari engkau, ilmu ambo lebih tinggi daripada engkau, ambo lebih pengalaman daripada kau lagi. Jangan ambo dia jaje. Kan begitu tuh. Apa ini yang disebut dengan sombong? Apa kata Allah? Iblis yang punya gelar luar biasa, di langit terkenal, di surga terkenal. Fakhruj minha, keluar dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau terkutuk wahai iblis. Kenapa? Ada rasa merasa lebih baik dari orang lain, lebih mantap dari orang lain, lalu meremehkan orang-orang yang di sekitarnya, makhluk Allah sekitarnya. Maka kedudukannya luar biasa, menjadi namanya iblis, yang berarti terusir, dilemparkan, laknatullah, artinya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari surga. Maka kita orang yang belum pernah masuk surga, kalau sombong la yadakhulul jannah, juga tidak akan masuk surga. Maka inilah pentingnya menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Semoga bermanfaat.